Sore ini Bapak Ibu kita mau merenungkan jangan buang jatah berkatmu. Kayaknya enak juga ya dengernya ya. Ya, siapa sih di sini yang tidak suka kalau dengar berita atau khotbah tentang berkat? Rasanya semua senang. Betul ya Bapak Ibu? Kata tetangga kita Upin Ipin, betul. Ya. Tapi judulnya nggak enak. Jangan buang. Berarti tanpa kita sadari seringkali kita membuang berkat yang sudah seharusnya kita terima. Ya, Bapak Ibu pernah ingat dulu waktu lagi zaman kita sekolah itu ada pepatah yang berkata mengharapkan burung di udara, punai di tangan dilepaskan. Ya kan? Bapak Ibu tahu punai itu apa? Ya boleh dibilang burung yang kecil lah ya. Di tangan nih. Tapi ngelihat ada burung yang lebih gede di atas lagi terbang. Wah, ngarepin yang itu, burung yang kecil yang ada di tangan kita lepasin. Pengen yang itu, gitu kan? Nah, kalau saya boleh terjemahkan bebas, yaitu itu bilang begini. Iri dengan berkat orang itu membuat kita kehilangan jatah berkat yang seharusnya kita terima. Tanpa kita sadari, seringkali kita tuh iri dengan berkatnya orang. Karena kita berpikir berkatnya orang lebih baik, berkatnya orang lebih pas buat kita. Padahal tanpa disadari, Tuhan tuh sudah kasih berkat yang pas buat kita. Amin. Jadi yuk, sebelum mulai lebih lanjut, mari ngomong sama sebelah kanannya. Jangan kehilangan berkatmu ya. Nah. Ya. Kita pengen dapat berkat. Siapa sih yang nggak mau dapat berkat? Betul? Seringkali kita ngotot, Tuhan, kenapa mobil saya tidak seperti dia? Kenapa TV di rumah saya tidak ukurannya seperti tetangga saya? Tetangga saya TV-nya ukuran 50 inch. Saya harus yang 70 inch. Iya kan? Kulkasnya dia 2 pintu. Kalau perlu saya 5 pintu, kamar mandi di dalam. Itu kulkas apa apartemen ya? Tanpa kita sadari kita membandingkan berkat kita. Lalu kita kehilangan berkat yang sudah seharusnya kita terima. Beberapa waktu yang lalu saya sempat nonton satu video yang unik juga gitu. Di video ini bercerita tentang suami istri. Istrinya sedang menyiapkan makanan buat sang suami dengan dia. Sederhana, bakmi gitu, mie kuah. Di setiap mangkuk yang ada, mangkuk suaminya ada 2 butir telur, di mangkuknya dia juga 2 butir telur. Sama-sama 2 butir telur. Sang suami lagi ngerjain sesuatu tidak jauh dari tempat istrinya berada. Kemudian sang istri mikir gini, aduh, kesian juga kalau suaminya dapat 2, sedangkan dia istilahnya butuh banyak energi. Lalu dikasihkanlah 1 butir telurnya sang istri diberikan kepada suaminya. Tapi sang istri ini mengubur, istilahnya tanda kutip, mengubur 3 telur tadi di dalam mie yang ada. Jadi nggak kelihatan telurnya. Tapi istrinya kan tinggal 1 telurnya kan, dia tonjolin telurnya, kelihatan gitu. Kemudian dia istrinya panggil suaminya, ayo Pak makan gitu kan. Ketika suaminya duduk makan, dia lihat ada telur di mangkuk istrinya. Dia lihat mangkuknya dia kosong, nggak ada telurnya. Padahal ada berapa Bapak Ibu? Ada 3, tapi kan nggak kelihatan, betul? Nah, lalu sang suami bilang gini sama istrinya, ini belum ada sambalnya. Sambalnya mana? Lalu istrinya, oh iya, tunggu sebentar. Istrinya berdiri, dia ambil sambal. Ketika istrinya berjalan ambil sambal, sang suami menukar mangkuknya. Jadi dia dapat mangkuk istrinya, istri dapat mangkuk suaminya. Sang istri
Kelihatannya nggak dapat telur. Sang suami mikir, saya dapat telur, ya kan? Lalu ketika istrinya datang, istrinya kaget lihat, loh, kok udah bertukar mangkuknya? Tapi sang istri diam aja. Lalu sang suami campur sambalnya dengan mie, lalu dia makan. Tapi sebelum dia makan mie-nya, dia makan dulu telurnya. Karena dia pikir takut diminta sama istrinya. Dia buru-buru telan, 1 butir itu ditelan. Udah, istrinya tenang aja. Dia makan mie-nya itu pelan-pelan ngambilnya. Sang suami gak sadar. Ketika suami udah tinggal dikit mie-nya, si istri mengeluarkan 1 butir telurnya. Lalu saya bilang, oh, mungkin dalam benaknya gitu kan, ada juga telur di situ katanya. Udah, cuma dia pikir satu-satu. Sharing sama dong, tenang aja. Mungkin pikir sang suami. Si istri lanjut makan. Keluarkanlah telur yang kedua. Langsung si suami matanya mulai, kok bisa ada 2? Dah, makan lagi yang istri. Dia keluarkanlah jurus pamungkas, keluarkan telur yang ketiga. Ketika istrinya keluarin telur yang ketiga, sang suami tepuk jidat, poh, nyesel gua. Seringkali kita hanya melihat apa yang tampak di luar. Kenapa? Kenapa kita iri? Karena kita gak percaya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Burung pipit Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, firman Tuhan katakan Tuhan pelihara. Pertanyaannya, kenapa kita mesti iri dengan berkatnya orang? Iya kan? Karena kita gak percaya bahwa berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kita itu pas. Saya meminjam istilah Pertamina, pasti pas. Bapak Ibu, berkat Tuhan pun Tuhan selalu ngomong pas ya. Seringkali kitanya gak merasa pas. Kitanya bilang merasa kurang. Kenapa? Karena yang jadi prioritasnya itu adalah berkat jasmani. Seringkali kita ngerasa, kok kayaknya Tuhan gak adil, iya kan? Karena kita iri dengan berkat orang lain. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu sejatinya menyediakan berkat yang pas buat kita. Katakan sama-sama, berkat yang pas. Jadi mulai sore malam ini, mari ubah mindset kita. Jangan pernah iri ya dengan berkat orang lain. Ya, makanya yuk kita baca. Katanya kalau khotbah nggak ada buka ayat, kayaknya belum afdol ya. Kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Sebab aku ini dan tangannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, ayat ini dibuka dengan kalimat sebab aku. Siapa aku ini? Tuhan. Ya, jadi ini omongan Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Kalimat selanjutnya berkata begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita. Kalimatnya berkata Tuhan mengetahui. Nah, mengetahui seperti apa Bapak Ibu? Menilik dari kata Ibraninya yaitu yada, punya makna begini Bapak Ibu. Kata mengetahui di sini, mengetahui dengan tepat sebagai hasil observasi dan mengenali. Jadi bukan hanya sekedar tahu sekali asal tahu aja, bukan. Tetapi setelah Tuhan mempertimbangkan, mengobservasi, memperhitungkan, lalu Tuhan menetapkan ini yang pas buat kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita iri dengan jatah berkatnya orang,
Artinya kita bilang begini sama Tuhan, Tuhan, hitunganmu nggak pas. Betul. Iya dong. Kalau kita iri dengan bilang, Tuhan berkatnya kok lebih besar dari saya, padahal Tuhan sudah memperhitungkan berkat kamu pasnya segini. Ya. Contoh lagi. Katakanlah ada dua orang, si A dan si B. Si A dapat berkat 1 karung beras. Oke. Si B dapat berkat 2 karung beras. Berkatnya mana yang lebih baik? Hitungan matematika selalu kita bilang si B dong, 2 karung beras. Betul? Tetapi kita lupa si A itu badannya kurus kering, si B badannya kekar. Dia bawa 2 karung dengan mudah. Si A badannya kurus kering, dan di rumah cuma dia sendiri. Si B di rumah dia punya 2 anak dan 1 istri. Si A 1 karung dia sendiri, si B 2 karung 4 orang. Jadi berkat mana yang lebih pas, Bapak Ibu? Seringkali kita hanya melihat apa yang ada di permukaan tanpa kita mempercayai perhitungannya Tuhan. Seperti tadi, suaminya melihat, kok saya nggak ada telur, di istri saya ada telur, ya kan? Nggak pasti ini, salah ini, istri saya pasti nggak benar nih. Padahal istrinya berkorban, memberikan 1 telurnya lagi buat sang suami. Tapi karena iri, sang suaminya iri, lalu dia menukar mangkoknya, sehingga akibatnya dia kehilangan jatah berkat 3 telur menjadi 1 telur. Jadi mari Bapak Ibu sadari, jangan pernah iri dengan berkatnya orang. Ya, jangan pernah iri. Karena pasti Tuhan sudah memperhitungkan itu dengan pas. Jadi mari pahami Bapak Ibu bahwa berkat yang Tuhan siapkan itu pasti pas buat kita. Amin. Nah, gimana caranya untuk kita tidak iri terhadap berkat orang lain? 1 caranya. Saya nggak bilang 10, 1. Tapi ini seringkali kita kesulitan untuk melakukannya. Apa itu? Bersyukur. Ketika sang suaminya melihat, saya nggak ada telur, istri saya ada telur, walaupun 1, ketika dia bersyukur, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Amin. Ketika dia angkat itu mie, dia temukan 3 telur. Ya, bersyukur. Ada satu ayat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, ayat di sini langsung dibuka dengan kalimat kata kerja, mengucap syukurlah. Ada imbuhan kata lah di situ, artinya itu perintah. Pergilah, itu perintah. Betul? Makanlah, minumlah, duduklah, lah itu perintah. Mengucap syukurlah artinya Tuhan minta, Tuhan perintahkan kita untuk mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Supaya kita tidak kehilangan jatah berkat kita, Bapak Ibu. Ya, ketika kita belajar mengucap syukur, Tuhan lihat, wow. Jangan iri dengan berkat orang. Caranya gimana? Mengucap syukur. Kata dalam segala hal itu bermakna minimal 2, Bapak Ibu. Yang pertama saya catat di sini, kata dalam segala itu bermakna baik keadaannya baik maupun keadaannya tidak baik. Mengucap syukurlah ketika keadaannya baik dan mengucap syukurlah ketika keadaannya tidak baik. Seringkali kita hanya lihat problemnya, keadaan yang tidak baiknya, lalu kita tidak bisa mengucap syukur. Bahasa Prancisnya kita jadi ngedumel.
You know ngedumel? Ya, kita jadi berkeluh kesah. Tuhan yang bener aja, ya kan? Lalu kita mikir Tuhan salah berhitung. Padahal otak kita segede apa Bapak Ibu? Bapau. Nggak tahu itu isinya apa bapaunya, ya. Seringkali kita yang segede bapau, contoh Bapak Ibu, anak SD mengomentari anak SMA. Kamu salah ngitungnya, padahal ini anak SD ngomongin anak SMA. Pinter mana sih Bapak Ibu? Ya. Jadi ayo mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu bicara mengucap syukur dalam keadaan baik dan keadaan tidak baik. Arti yang kedua, mengucap syukur baik berkat yang kita terima itu seperti yang kita harapkan. Dan mengucap syukur juga ketika berkat yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap bisa mengucap syukur, kita tetap bisa melihat pemeliharaan Tuhan, perhitungan Tuhan itu pas buat kita. Contoh tadi, cerita dua mangkuk mie tadi, ya kan? Ketika suami lihat, kok saya nggak ada mie istri saya, ada telur istri saya, ada telur saya nggak ada. Keadaannya tidak seperti yang diharapkan, bukan? Padahal sebenarnya dia nggak sadar di dalam timbunan mie di dalam mangkoknya dia itu ada 3 buah telur, ya kan? Tapi karena dia sudah keburu, dia tidak bisa bersyukur. Akibatnya seharusnya dia terima berapa Bapak Ibu telurnya? 3. Kenyataannya kejadiannya berapa? 1. Untung 1, bukan zong. Ya, kalau zong lebih parah lagi. Jadi yuk mari Bapak Ibu mengucap syukurlah ketika berkat yang kita terima seperti yang kita harapkan, atau berkat itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi mari mengucap syukur, ya. Kenapa kita diminta untuk belajar mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita akan percaya bahwa berkat yang kita terima itu sudah pas takarannya di mata Tuhan. Tuhan dalam ngasih berkat buat kita, dia sudah memperhitungkan segala aspek. Katakan sama-sama, pas, ya. Oke. Ada satu ilustrasi gambar, saya dapat gambar ini lucu juga gitu. Ada 2 ceritanya petani, tapi petani ini bukan manusia, tapi 2 ekor kelinci. Katakanlah kelinci A, kelinci B. Kelinci A ketika dia pegang, jadi ini petani wortel, ditanya kelinci ini menanam wortel. Kelinci A dia pegang, ya daunnya wortelnya cuma pendek lah. Tetapi kelinci B wortelnya daunnya tinggi banget. Lalu si kelinci A bikin, wortelnya dia pasti segede gaban. Yang saya pasti seuprit dah. Tapi ketika di gambar itu saya perhatikan bagian bawahnya, ternyata wortel kelinci A itu yang segede gaban Bapak Ibu. Sedangkan si B, kelinci B, malah yang seuprit. Jadi jangan gini, jangan langsung ngambil kesimpulan dengan apa yang kita lihat. Ilmuwan optik itu bilang begini, penglihatanmu sering menipumu. Apa yang kita lihat, wah, belum tentu wah sebenarnya. Amin. Jadi percayakan saja hidup kita sama Tuhan. Mungkin kita sering nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bilang Tuhan engkau gembalaku, tapi dombanya yang atur gembala. Bapak Ibu sadari kenapa Alkitab menggunakan binatangnya domba, bukan yang lain. Domba itu binatang yang gampang tersesat.
Kalau tidak dibantu oleh sang gembala, dia bisa nyasar kemana-mana dan kagak bisa pulang. Itu domba nggak bisa pakai GPS, Bapak Ibu. Ya, dia nggak bisa pakai Google Map. Rumah saya di mana? Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi yuk mari sadari. Kalau kita bilang Tuhan adalah gembalaku, percayakan saja hidup kita ke dalam tangannya. Maka kalimat berikutnya, takkan kekurangan aku. Itu yang akan kita alami. Ya, amin Bapak Ibu. Yuk mari, saya undang kita bangkit berdiri. Mungkin pemain musik WL sini bisa bantu saya.